Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'lul amr. Fi'lul amr artinya kata kerja perintah. Ya, jadi kalau kita memerintahkan orang, nah kita pakainya fi'il amr ini. Dan di sini akan sedikit beda ya dengan fi'il madi sama fi'il mudhari. Kalau fi'il madi sama fi'il mudhari, saya ambil 6 kosakata ya, dari huwa, kemudian hiya, anta, anti, kemudian ana dan nahnu. Adapun di fi'il amr ini saya ambilnya 6 juga, semuanya ya, 6 semuanya. Kenapa? Fi'il amr itu kan artinya perintah. Kalau perintah itu adalah ditujukan ke orang yang ada di depan kita. Jadi makanya yang di kata gantinya itu cuma kamu, 1 orang laki-laki, kamu 2 orang laki-laki, kalian laki-laki ya. Anti itu kamu 1 orang perempuan, antuma kamu 2 orang perempuan, antunna kalian perempuan ya. Dan juga perlu kita ketahui bersama ya bahwasanya fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari ya. Jadi kita udah bahas tentang fi'il mudhari. Silakan dilihat di situ ya pembuatannya. Maka fi'il amr ini diambil dari fi'il mudhari ya. Di sini kita akan tes juga untuk 3 jenisnya. Jadi fi'il amr itu untuk kata tengahnya ya sama dengan fi'il madi, sama dengan fi'il mudhari, ada 3 juga. Kayak ijlis itu kasroh ya, irkab itu fathah, unzur itu domah ya. Baik, di sini paling inti banget sih harusnya kita ketahui itu adalah untuk domir antanya ya, untuk domir anta. Baik, sekarang kita coba akan melatih bagaimana cara membuat fi'il amr dari fi'il mudhari'nya. Baik, kaidah pertama mengatakan bahwasanya huruf pertamanya yang ta itu ya, tajlisu, yang taknya itu kita hapus. Kemudian kita ganti dengan hamzah. Ya. Setelah kita dapat hamzahnya, maka kemudian kita lihat huruf ketiganya. 1 2 3 ya. Kalau kita ternyata huruf ketiganya adalah kasroh. Atau kalau kita misalkan agak ribet cari huruf ketiga, maka kita lihat yang setelah sukunnya. Karena harokat ini selalu datang setelah sukun ya. Setelah sukun. Ya, ternyata adalah kasroh. Ini untuk menentukan hamzah yang di depan ini ya, untuk menentukan hamzah di depan ini. Apakah dia akan dibaca i ataukah dia akan dibaca u ya. Dan kaidahnya mengatakan bahwasanya bila huruf ketiganya atau setelah sukunnya itu kasroh, maka dia dibaca kasroh ya, dibaca kasroh. Kemudian poin terakhir dalam kaidahnya mengatakan bila tidak ada tambahan nun di situ ya, bila tidak ada tambahan nun di situ maka dia akan berakhir dengan sukun. Ya, anta itu akhirnya adalah sukun. Maka dia akan menjadi apa? Akan menjadi ijlis ya, akan menjadi ijlis ya. Kemudian ya dari tajlisu dia akan berubah jadi ijlis. Bila selanjutnya untuk tarkabu sama bentuknya ya kayak tadi. Pertama adalah kita hapus taknya, kita rubah jadi hamzah. Kemudian lihat huruf ketiganya 1 2 3 atau setelah sukun ya, atau setelah sukun. Maka di sini kita dapati harokatnya adalah fathah. Ya, kita dapati fathah. Maka menurut kaidah yang sudah saya tulis di bawah itu ya, kaidahnya mengatakan bahwasanya bila huruf ketiganya fathah atau huruf setelah sukunnya fathah, maka dia dibaca kasroh. Ya, tidak dibaca fathah ya, tapi dibaca kasroh. Dan poin terakhir adalah bila akhir katanya hurufnya itu tidak ada tambahan nun atau masih murni, maka dia dibaca sukun.
Ya, dia dibaca sukun. Jadi akan berubah menjadi irkab. Ya, akan berubah menjadi irkab. Yang terakhir adalah ada kata tanzuru. Tanzuru sama ya buatnya kayak tadi. Cara buatnya adalah taknya dihapus, dirubah jadi hamzah, kemudian lihat huruf ketiganya 1, 2, 3 atau huruf setelah sukunnya, maka kita dapati dia berharokat domah. Maka menurut kaidah, bila huruf ketiganya domah atau setelah sukunnya domah, maka dia ikut dibaca domah. Dan poin terakhirnya adalah bila tidak ada tambahan di huruf terakhirnya, maka dia akan disukunkan. Maka akan berubah menjadi unzur. Ya, akan berubah menjadi unzur. Baik, selanjutnya kita lihat ya masing-masing. Untuk tadi kita cuma melihat bentuk awalnya banget ya, yang penting banget. Karena kalau kita sudah dapat awalnya, untuk merubah selanjutnya itu gampang sekali ya. Kalau ijlis ya, tadi ijlis. Kalau untuk antuma tinggal ditambahin alif di depannya. Jadinya ijlisa. Kemudian kalau antum tinggal tambahin wawu di belakangnya. Jadinya ijlisu. Ya, terus kalau anti tinggal tambahin ya sukun setelahnya. Akan menjadi ijlisi. Antuma akan ditambahin alif setelahnya. Ijlisa. Jadi antuma dua ini sama bentuknya ya. Ijlisa. Terus yang terakhir antunna itu dibacanya ijlisna ya. Ijlisna. Kita tambahin nun fathah di situ ya. Nun fathah di situ. Sama juga yang lainnya ya. Kalau kita dapat irkab, irkaba, irkabu, irkabi, irkaba, irkabna. Ya, unzur, unzuro, unzuru, unzuri, unzuro, unzurna. Jadi kalau misalkan kita masih bingung juga, ini tambahannya kalau kita pakai bahasa Indonesia ya, ini tambahannya a, ini tambahannya u, ini tambahannya i, ini tambahannya a, ini tambahannya na ya. Jadi tinggal ya, misalkan kita dapatnya irkab a, irkab bu, irkab bi, irkab ba, irkab nah ya. Itu kalau kita misalkan agak susah. Adapun kalau kita mau lihat dari proses pembuatannya ya, apabila kita ingin lihat betul-betul proses pembuatannya, misalkan di sini kita tes yang antuma. Antuma itu jadinya ijlasa, ijlisa ya, ijlisa. Itu dia asli katanya dalam bahasa Arab itu tajlisani gini ya. Tajlisani. Maka sama kayak tadi, dihapus, ganti hamzah, kemudian lihat huruf ketiga 1, 2, 3 ternyata kasroh, maka dia ikut kasroh. Kemudian yang terakhirnya, kalau tadi kan terakhirnya tidak ada tambahan nun, maka sekarang di sini tambahannya nun ada, maka nun ini dibuang, maka biasa diistilahkan dengan hadfun nun, menghapus huruf nun, maka akan berubah menjadi ijlisa ya. Kemudian yang selanjutnya untuk antum itu tajlisuna. Ya gini ya. Tajlisuna. Sama prosesnya ya, taknya dibuang, ganti hamzah, lihat huruf ketiga ternyata kasroh, maka dia dikasrohin. Kemudian ternyata di belakangnya ada nun, maka nunnya dibuang. Kemudian ditambahin alif ya di sini untuk membedakan antara jamak ya yang ada di fiil sama jamak yang ada di isim setahu saya. Maka akan berubah menjadi ijlisu ya, ijlisu. Kemudian yang selanjutnya untuk anti itu jadinya tajlisina begini ya, tajlisina. Nah, tajlisina ini sama prosesnya, taknya dihapus, ganti hamzah, kemudian lihat huruf ketiga, ternyata huruf ketiganya kasroh, maka dia ikut kasroh. Kemudian di sini ternyata ada nun di belakangnya, maka nunnya dibuang, sisahin ya-nya aja. Jadinya ijlisi. Kemudian untuk antuma sama juga ya prosesnya kayak tadi. Yang terakhir adalah antuna. Antuna itu tajlisna. Nah, tajlisna. Jadi ya, tajlisna. Untuk yang ini dia tidak berubah ya. Yang dirubah cuma yang depannya doang ya. Hamzahnya jadi kasroh karena huruf ketiganya kasroh ya. Ini ijlisna ya. Di belakangnya tidak berubah karena
dia ini ketemu dengan nun niswah. Kaidahnya mengatakan nun niswah itu tidak berubah ya, tetap saja. Baik, jadi itu ya poin-poin tentang kata kerja perintah atau fiil amr ya. Ada 3 model ya. Ada tengahnya kasroh kayak tajlisu, ada yang tengahnya fathah kayak tarkabu, ada yang tengahnya dhammah kayak tanzuru ya. Cara buatnya ya seperti yang tadi saya sebutkan, taknya dibuang, kemudian diganti hamzah, kemudian lihat huruf ketiganya. Bila huruf ketiganya kasroh atau fathah maka dibaca kasroh. Bila huruf ketiganya dhammah maka dia dibaca dhammah ya. Bila dia bawaan tidak ada tambahan nun di belakangnya maka dia jadi sukun. Bila ada tambahan nun di belakangnya maka dia menjadi nunnya semuanya dibuang ya. Kalau misalkan kita agak bingung untuk menentukan bagaimana bentuknya ya, pastikan kita dapatkan yang bentuk satunya ya. Misalkan ijlis ya, ijlis dapat. Maka untuk antuma tinggal tambahin a, antum tinggal tambahin u, anti tambahin i, antuma tambahin a, nahnu tambahin na ya. Maksudnya ini dalam segi bahasa Arab ya. A berarti tambahin alif, u berarti tambahin doma wawu, i tambahin ya sukun ya, terus a tambahin alif ya, kemudian na tambahin na ya, nun berharokat fathah ya. Bila masih lupa penjelasannya bisa kita lihat di tulisan yang di bawah ini ya. Tulisan yang di bawah ini bisa dibaca. Ini beberapa ringkasan tentang cara membuat fiil amr ya. Jadi fiil amr diambil dari fiil mudhari. Jadi pastikan kita tahu dulu fiil mudhari'nya bagaimana, kemudian kita rubah menjadi fiil amr. Baik, bila ada yang kurang paham ya bisa tanya di kolom komentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.